Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya saya telah mengukur tentang arah kiblat dari masjid ini, Masjid Jami Al Mujahidin, dengan menggunakan Google Earth ya, Google Earth Pro, di mana diketahui dari hasil koreksi Google Earth ternyata masjid ini ada kemiringan arah kiblat sebesar 14 sekian derajat. Nah, nanti untuk kali ini akan saya berikan sebuah tutorial lanjutan tentang bagaimana mengukur arah kiblat dengan menggunakan azimut matahari. Ini waktunya tepat sekali pagi hari, matahari masih masuk ke dalam serambi masjid. Nanti akan saya lakukan pengukuran arah kiblat di serambi masjid, di Masjid Jami Al Mujahidin ini. Jadi nanti pengukuran menggunakan azimut matahari serta menggunakan azimut kiblat yang telah dihitung kemarin. Nah, nanti kita menggunakan aplikasi Sun Kompas yang di-download di Google Play Store ya. Nanti kita simak bagaimana cara tutorialnya. Baik, saya sudah ada di serambi masjid, di mana di serambi masjid ini nanti akan saya lakukan pengukuran. Di sini tepat ada bayangan matahari ya, ada bayangan tembok yang tegak lurus. Jadi kita nanti memanfaatkan bukan tongkat istiwa atau tongkat yang kita berdirikan tegak lurus, nggak perlu. Cukup kita manfaatkan bayangan tempat saja, manfaatkan bayangan suatu benda yang tegak lurus dari lantai. Dalam hal ini nanti kita gunakan bayangan dinding ini ya, bayangan tembok ini, dan ini bayangannya, dimana kita nanti asumsikan tembok ini tegak lurus ke arah atas, lalu lantai ini rata. Jadi lantainya rata, temboknya lurus, temboknya itu tepat di atas, tegak lurus dari tembok dari lantainya. Jadi bagaimana caranya, apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama yang kita butuhkan tentu saja nanti ada beberapa alat penanda. Dalam hal ini saya tidak menggunakan spidol untuk menggaris lantai karena ini lantainya biar nggak kotor. Jadi saya cukup menggunakan lakban ya. Jadi ada lakban. Lakban terserah mau menggunakan lakban yang mana, mau pakai lakban kecil boleh, lakban seperti ini, atau lakban yang besar, atau selotip yang kecil seperti ini. Lalu nanti jangan lupa gunakan beberapa alat seperti penggaris, gunting, lalu ada, kalau misalnya mau pakai busur seperti ini juga boleh untuk mengukur derajatnya. Lalu kalau saya lebih menyarankan pakailah busur 360 derajat, di mana busur ini silahkan nanti Anda print, bisa Anda print kalau Anda ingin praktik dengan busur 360 derajat ini, di print filenya, file Word dan juga JPG-nya atau file gambarnya, file gambar dalam bentuk PNG atau JPG, lalu file Word itu untuk gambar busur ini bisa Anda download di file link deskripsi. Di link deskripsi nanti bisa langsung Anda download untuk gambar busur 360 derajat. Lalu nanti tentu saja itu aplikasi yang saya gunakan di sini adalah aplikasi Sun Kompas. Aplikasi Sun Kompas adalah aplikasi di mana dia digunakan untuk mengukur azimut dari bayangan matahari. Jadi azimut dari bayangan matahari serta azimut dari matahari nanti akan kita perkirakan dengan aplikasi Sun Kompas. Aplikasi Sun Kompas itu seperti ini wujudnya. Ya, jadi ini. Jadi Sun Kompas itu seperti ini. Ini merupakan aplikasi, kurang terang, oke. Ini merupakan aplikasi dari Google Play Store. Nanti silahkan Anda download. Judulnya itu atau namanya ini Sun Kompas with kiblat, arah kiblat gitu ya, dengan arah kiblat gitu. Nanti kita bisa cari nanti ya. Nanti tinggal cek saja di Google Play Store. Nanti Anda search Sun Kompas seperti itu. Sun Kompas. Nah, ini Sun Kompas. Nanti akan ada beberapa pilihan. Ada Sun Kompas with Kiblat Angle. Nah, ini dia.
nanti pilih yang sun kompas with kiblat angle ini nanti di bagian atas. Nanti dicari Google Play Store, ini yang paling atas ini adalah sun kompas yang kita pilih ya, sun kompas with kiblat finder yang paling atas ini. Nanti di-download dulu, diinstal di HP-nya. Lalu dari aplikasi ini nanti bagaimana cara penggunaannya? Caranya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah kita tandai bayang-bayang matahari. Jadi bayang-bayang matahari yang ada di sini ya, ini garis bayang-bayang matahari ini kita tandai dengan lakban biar lantainya nggak kotor. Kalau mau pakai spidol juga nggak apa-apa, kalau misalnya nanti pengen dihapus dan lain sebagainya. Tapi kalau saya memilih pakai lakban saja, saya nanti kasih lakban biar ketika dilepas nanti masih bersih lantainya. Lalu jangan lupa siapkan aplikasi Sun Kompas. Jadi aplikasi Sun Kompas kita siapkan untuk mengukur azimut. Ingat ya, ini aplikasi ini adalah digunakan sebagai pengukur azimut. Lalu dari aplikasi ini itu ada beberapa yang perlu diketahui. Yang pertama, ini pada menu-menu ini, pada menu lokasi ini harus hidup. Ini kan menunya mati ini. Menunya belum dihidupkan. Nah, lokasi ini kita hidupkan. Menu lokasi kita hidupkannya. Menu lokasi ini kita hidupkan. Tujuannya apa? Karena Sun Kompas itu nanti akan mendeteksi lintang dan bujur tempat. Jadi masjid ini lintang dan bujurnya nanti akan dideteksi dari situ. Kita lihat aplikasinya, terlihat di sini ya, di bagian atas. Di bagian atas ini, bagian atas. Di bagian atas itu ada lintang dan juga bujurnya. Lintangnya itu 7 derajat sekian, bujurnya 110 derajat sekian. Lalu pada bagian itu sunnya atau mataharinya terlihat di sini, sunnya itu 60 derajat. 60 derajat 27 detik 35 detik ya. Itu 27 menit 35 detik. Kiblatnya ada di 294 derajat 39 menit 36 detik. Ini saya kira searah dengan yang kemarin ya. Searah artinya saya katakan ini hampir sama dengan perhitungan arah kiblat yang kemarin saya bahas ya. Jadi ketika menggunakan aplikasi Excel itu diketahui sudut B-nya, sudut kiblatnya itu 65, sekian derajat sehingga ketemu azimut kiblat 294 38 menit. Di video saya sebelumnya seperti itu. Sehingga azimut kiblat baik dengan menggunakan aplikasi ini maupun dengan menggunakan aplikasi ini atau menggunakan kemarin ya perhitungan Excel itu ternyata sama. Selisihnya sangat kecil sekali yang saya katakan ini bisa diabaikan. Jadi pada intinya kita fokus ke sini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dari bayangan ini, bayangan matahari ini, bayangan dari benda yang tegak lurus yaitu bayangan tembok. Terserah mau pakai bayangan tembok, bayangan pintu, bayangan jendela, bayangan tiang, sama saja yang jelas bendanya harus tegak lurus. Lalu ini lantainya. Jadi lantai ini tempat bayangan tersebut berdiri ya. Lalu dari bayangan ini kita nanti tandai sekaligus nanti kita kasih angkanya. Caranya bagaimana? Kita di bagian bawah ini ada set ya. Kenapa saya set? Karena setiap detik itu bayangan ini kan berubah. Bayangannya akan berubah terus gerakannya. Maka dari itu pada bayangan ini saya harus ngeset ini berapa ini azimut mataharinya. Jadi caranya adalah saya klik pada bagian bawah ini ada tombol set. Saya klik set seperti ini. Nah, sehingga akan ketemu azimut matahari. Di mana azimut mataharinya sekarang ada pada 60 derajat 27 menit 35 detik dan langsung kita tandai ya. Langsung kita tandai pada sini pada bayangannya. Jadi kita pakai lakban lalu kita bentangkan pada bayangannya. Diupayakan lurus ya. Lebih panjang lebih bagus. Setelah ditandai dengan lakban seperti ini, lalu pastikan langsung ditandai azimut mataharinya. Cara menandainya nanti bisa ditulis dengan menggunakan spidol di lantainya, tapi karena saya nggak mau kotor, saya pakai kertas saja. Saya tulis di kertasnya nanti ya.
Saya tulis di kertasnya, ini di sini azimut bayangannya berapa, lalu azimut mataharinya berapa. Ingat, sebelah timur ini menunjukkan posisi matahari, sedangkan sebelah barat ini menunjukkan posisi bayangan. Kalau mataharinya ada di sebelah timur di sini, maka otomatis bayangannya akan ada di sebelah baratnya, di sebelah sini. Jadi ini azimut matahari, ini azimut bayangan. Nah, dilihat di sini, karena sun kompas tadi menunjukkan arah atau menunjukkan sun ya, pada sunnya ini, pada bagian kanan atas ini, pada bagian sunnya ini nilainya adalah 60 derajat 27 menit ya, 60 derajat 27 menit 35 detik. Lalu artinya nanti bayangannya azimutnya tinggal ditambah 180. Jadi kita tulis saja. Jadi untuk derajat atau azimut mataharinya 60 derajat 27 menit. Saya kasih lakban biar nggak bergeser ya. Kita tulis sudutnya ya. Sudutnya yaitu azimut mataharinya itu 60 derajat, sun ya, sun itu matahari, 60 derajat 27 menit 35 detik. Jadi di sini itu adalah azimut matahari. Ingat, kita berpatokan pada lakbannya, jangan pada bayangan yang ini. Ini udah ada gesernya soalnya. Ini bayangan yang tadi, ini lakbannya sudah bergeser. Jadi kita fokus ke lakbannya. Karena kalau bayangan ini akan selalu bergeser seiring tutorial ini dipakai. Jadi tutorialnya berjalan, ini bayangannya akan terus bergeser. Maka kita fokus ke lakbannya. Karena lakban inilah yang menentukan azimut matahari. Dan lakban ini harus dipasang tepat saat tadi mengeklik atau memencet tombol set pada aplikasi Sun Kompas. Jadi ketika set dipencet pada tombol Sun Kompas, langsung dipasang lakbannya. Setelah dipasang, kita fokus ke lakbannya. Bayangan dari tembok ini diabaikan, tidak perlu diperhatikan, cukup fokus ke lakban yang sudah tertempel. Jadi kita tulis di sini adalah azimut mataharinya ya. Jadi ini lakban ini menunjuk pada azimut matahari, yaitu 60 derajat 27 menit gitu aja. Lalu untuk sini, bagian sini, ini adalah azimut bayang-bayang ya. Jadi di sini itu adalah azimut matahari. Ini azimut matahari. Sedangkan yang sini itu adalah azimut bayang-bayang. Azimut bayangannya. Bayangan benda. Nah, dari azimut bayangan ini caranya adalah tinggal ini 60 derajat 27 menit ditambah 180 derajat. Karena yang namanya matahari dengan bayangannya itu dia selisihnya 180 derajat. Berarti kalau azimutnya itu 60 derajat, maka bayangannya ditambah 180. Ditambah 180 berarti 240 derajat. 240 derajat ya, ditambah 180 27 menit. 240 derajat 27 menit. Oke. Itu untuk keterangannya. Lalu kita gunakan tadi busur 360 derajat yang saya print, lalu saya gunting sehingga membentuk melingkar seperti ini, kita pasang di sini. Dan ingat, yang kita pakai adalah lakbannya. Yang kita pakai adalah lakbannya. Bayangan ini nggak usah dipedulikan karena bayangannya udah geser ini. Hanya dalam waktu beberapa menit udah geser ya. Caranya kita tandai dulu sesuai dengan ini. Ini kan 60 derajat. Di busur ini itu ada angka 0 ya. Ada angka 0 ini pada bagian atas ya. Ada angka 0, terus 10, 20, terus sampai 360 derajat. Sampai yang paling sini itu 360 derajat. Maka dari itu kita fokus ke angka 60. 27 menit itu 60 setengah ya. 60 setengah. 60 derajat 27 menit itu kan, kalau 27 menit itu kan mendekati setengah. Berarti sekitar 60 setengah derajat sama 240 setengah derajat. Kita tandai di bagian ini 60 setengah. Nah, ada di sini ya. Kita fokus ke sini 60 setengah. Berarti kita tandai pakai spidol. Lalu
di bagian ini, di bagian 200 yang seberangnya itu 240,5. Berarti di sini. Jadi 60,5 sama 240,5. Itu kita pasang seperti ini. Biar nggak bergeser, kita kasih garis di sini ya. Kita kasih garis. Kita kasih garis melintang dari 60 derajat menuju 240 derajat. Dikasih garis seperti ini. Karena memang antara matahari dengan matahari di sini ya, dengan bayangannya itu kan dia berseberangan tepat, maka ketika dikasih garis pasti melewati titik tengah persis. Pasti dia ada di tengah-tengah persis, ini terlewati. Jadi dia garis yang seperti ini. Nah, ini kita pasang di sini tepat ke arah lakbannya. Kita pakai sisi yang kiri ini aja, sisi yang bawah ini dari lakbannya. Jadi sisi lakban ini kita fokuskan ke garisnya. Seperti ini. Nah, dah. Fungsinya apa itu? Fungsinya adalah untuk mengetahui arah kiblat. Kita tahu dari kemarin ya, dari arah perhitungannya, kiblatnya itu ada di 294 derajat. Artinya, dilihat di sini. Ini kan 0. Ini nolnya itu kan ada di sini ya. Ini 0. Terlihat atau tidak ya angkanya? Saya dekatkan. Ya. Ini ya, ini 0 derajat. Artinya ini adalah arah utara. 0 derajat arah utara. Berarti di sana selatan. Berarti di sana 90 derajat yang sini. Ini 90 derajat itu adalah arah timur. Lalu 270 derajat ke sini adalah arah barat. Ya. Itu nanti angka intinya 90 itu adalah arah mata angin. Ya, kita bisa tandai juga itu ya. Intinya ada arah 0 sebagai utara dan seterusnya. Saya kasih tanda. Jadi di sini sudah saya tulis ya, 0 derajat itu U utara. Lalu 90 derajat itu adalah timur T. Lalu 180 derajat itu selatan. Lalu barat itu 270 derajat. Semoga angkanya kelihatan karena kecil sekali ya. Nanti kalau ketika menyaksikan video ini, Anda bisa setting videonya pada kualitas tertinggi, biar nanti angka-angkanya ini bisa terlihat. Oke, jadi arah utara, selatan, timurnya sudah. Nah, kita paskan dulu. Biar nggak geser, saya kasih lakbannya. Saya kasih lakban biar nggak geser. Oke, jadi itu sudah nggak akan geser lagi. Nah, sekarang tugas selanjutnya adalah saya cari arah kiblat. Arah kiblatnya di mana? Di 294 ya. Di aplikasi San Kompasnya pada bagian pojok kanan atas ini ada terlihat di sini kiblatnya 294 derajat 39 menit yang sama dengan perhitungan ketika pakai Excel kemarin. Selisih hanya sekian detik, sekian menit saja, bahkan nggak ada 1 menit. 294 39 berarti kita anggap aja sekitar 294,5 derajat ya, kita pakai arah itu. Kita kasih tanda di 294 itu berarti ada di ini kan 270 280. Semoga terlihat ya, saya dekatkan aja. Terlihat di sini. Jadi ini 270, 280, 290, berarti 294 ada di sini. Nah, ini kita kasih tanda. Kita kasih tanda sebagai arah kiblat. 295 itu ini, berarti 294,5 itu ini. Garis ini nanti kita tarik ke arah tengah
dari busurnya sehingga itu ketemu arah kiblat. Kita kasih garis. Oke, jadi sudah ketemu arah kiblatnya. Arah kiblatnya itu arah yang ditunjukkan garis ini. Ini adalah arah kiblat. Dan ternyata ini arah kiblatnya. Kita bisa sangat lihat di sini ya. Saya urutkan dengan penggaris aja lah. Penggaris saya geser ke sini. Ini ubin. Ini garis ubin. Garis ubin ini adalah garis yang tegak lurus dengan softnya. Berarti kan softnya itu kan garis yang ini. Ini garis soft ini. Garis soft sholatnya itu ini. Lalu ini garis ubin, dan ini arah kiblat. Dan ternyata arah kiblat sama garis ubinnya ini itu geser. Artinya apa? Arah kiblat yang sesungguhnya dengan arah yang ditunjukkan oleh softnya itu memang nggak sama. Berarti saya katakan masjid ini memang ada pergeseran. Nah, nanti kita ukur berapa derajat pergeserannya. Kalau kemarin pakai aplikasi Google Earth Pro itu 14 sekian derajat. Nah, kita lihat nanti. Gesernya ke sebelah utara sama nggak dengan yang kemarin ketika pakai Google Earth. Nah, sekarang kita kasih tanda dulu. Sama mungkin sebelum saya kasih tanda, ini sedikit insight saja, sedikit pengetahuan. Jadi sebetulnya tanpa harus pakai busur ya, pakai HP-nya ada udah selesai tadi. Jadi misalnya gini ya, ini kan aplikasi Sun Kompas ya. Jadi dari aplikasi Sun Kompas ini sebetulnya sudah bisa dipakai buat busur juga, karena ini kan busur 360 derajat Sun Kompasnya ini. Jadi ini yang arah sini itu matahari, berarti sini itu bayang-bayang, ini arah kiblat yang hijau ini. Jadi tinggal dipasang aja gini, diurutkan. Jadi matahari itu yang timur, yang sana, bayangan di sana, maka otomatis kiblatnya itu yang hijau. Dan terlihat di sini ketika saya paskan seperti ini, garis hijaunya ini searah dengan garis merah, yaitu garis kiblatnya itu sendiri. Saya tulis di sini biar nggak hilang ya. Ini saya tulis sebagai arah kiblat. Kiblat. Nanti untuk menandainya cukup pakai lakban ya. Pakai lakban atau pakai spidol juga boleh. Nanti diurutkan seperti ini. Nah, sesuai dengan arah kiblatnya. Saya kasih tanda biar biar tidak geser-geser ya. Oke, sudah saya pasang lakban, di mana lakban ini searah dengan garis ini ya, garis yang menuju ke kiblat ya, garis kiblat ini. Tinggal nanti kalau misalnya Anda pakai di masjid yang langsung pengen permanen, pakai saja itu ya, pakai stiker yang ada tulisannya arah kiblat, itu ditulis sesuai dengan arah ini. Ini garis ini saya langsung sampai pojokan sana biar beririsan dengan garis ubin. Tujuannya apa? Saya pengen ngukur dengan menggunakan busur. Itu kemiringan dari masjid ini berapa, saya pakai busur ini. Jadi busur ini saya arahkan di sini untuk mengukur berapa derajat kemiringan antara arah kiblat dengan ubinnya. Ya. Saya lihat dulu. Dan ternyata pada ubin ini terlihat di sini ya. Ini ketika ini adalah sudut yang kiblatnya, ini ubinnya, dan terlihat di sini ubinnya ini berada pada kemiringan sekitar 15 derajat atau hampir 15 derajat. Ya, saya katakan 15 lah kalau di sini. Kemarin kalau saya ukur dengan Google Earth itu miringnya itu sekitar 14, sekian derajat. Jadi mirip lah, hampir sama lah. Miring dikit banget perhitungan dengan menggunakan ini sama menggunakan Google Earth ternyata sangat relevan, artinya sangat mirip sekali, selisihnya sangat sedikit. Saya katakan garis ini berarti garis yang sangat memadai sebagai arah kiblat. Jadi seperti itu tutorial untuk melakukan perhitungan arah, pengukuran ya, bukan perhitungannya. Jadi kalau perhitungan kemarin kita sudah hitung itu adalah 294,
Dan setelah saya pakai aplikasi Sun Kompas untuk mengetahui arah utara, selatan, barat, untuk mengetahui azimut matahari dan azimut bayang-bayang, sehingga dari sini setelah ditarik garis dari azimut bayang-bayang ke azimut matahari, ternyata diketahui 294 itu ada di sini, sehingga setelah saya buat suatu penanda dengan lakban, arah kiblatnya itu ada di sana. Jadi bayangannya seperti ini gambarannya. Ini adalah, jadi ke sini sesuai dengan arah uben ini ya. Dengan uben ini adalah soft ya, soft sholat. Ke sana bisa dilihat itu adalah tempat imam. Jadi soft sholat di sana. Tapi ternyata arah kiblatnya itu agak miring. Miringnya 15 derajat. 14 sekian derajat kalau pakai Google Earth. Kalau pakai ini, kalau pakai aplikasi kalau menggunakan pengukuran dengan azimut bayang-bayang ini ternyata miringnya ke sana. Jadi kalau misalnya pengen presisi ketika sholat harus dimiringkan sedikit banget. Ini miringnya cuma segini toh, sangat sedikit sekali, cuma segini. Jadi ini soft sholat, miringnya cuma segini, miringnya dikit sekali, sekitar 14 derajat. Tapi kalau saya pribadi sih nggak perlu dimiringkan, nanti malah membuat makmum merasa tidak nyaman di masjid. Jadi kalau masjid udah terlanjur dibangun, miringnya cuma dikit banget, itu nggak perlu dimiringkan. Softnya nggak perlu dimiringkan, kecuali ketika pengen bangun masjid. Kalau pas pengen bangun masjid, pastikan arahnya itu sudah tepat sekali. Kalau bisa pakai beberapa tutorial, baik menggunakan bayang-bayang matahari maupun pakai Google Earth atau pakai kompas juga boleh ya. Nanti disesuaikan, biar nanti sebelum pembangunan masjid sudah terlanjur berdiri, itu nggak perlu bongkar pasang dan lain sebagainya, softnya nggak perlu dimiringkan dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu untuk tutorial kali ini, perhitungan dengan menggunakan azimut bayang-bayang ya, azimut matahari. Lakban itu adalah arah kiblat, nanti bisa dibuat permanen. Kalau pengen lebih enak lagi nanti bikinnya itu di tempat sholat, jadi bikinnya itu di sini. Tapi yang jadi masalah nanti bayang-bayang matahari bisa masuk atau tidak. Nah, pakai bayang-bayang ini sebetulnya bisa ya. Pakai bayang-bayang yang masuk ini, bayang-bayang daun pintu juga bisa. Sehingga nanti itu ketemu azimut matahari sama azimut bayang-bayang. Nanti dengan cara yang sama nanti akan ketemu arah kiblat yang sesuai dengan softnya. Sehingga ketemu benar-benar permanennya terlihat. Oke, itu untuk tutorial tentang pengukuran arah kiblat dengan azimut matahari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.